Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya, dan juga keluarga. Itu harapan Bu Hana. Dan Bu Hana berharap anak selalu menjaga kesehatan ya. Kemudian tetap memperhatikan protokol kesehatan dan melaksanakan yang namanya 5M ya. Anak-anak sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran hadis ya, masih materi tentang surah Al-Alaq yang kita bahas ya. Bu Hana akan bacakan surah Al-Alaq 1 sampai 19 beserta terjemahnya. Mohon anak-anak disimak. Silakan bukunya dibuka atau LKS-nya boleh. Buku di halaman 5, kemudian di LKS-nya juga halaman 5 dan sampai 6 ya. Di situ ada tertera surah Al-Alaq dan terjemahannya. Silakan disimak baik-baik. Bu Hana akan bacakan. Nah, setelah ini Bu Hana akan kasih tugas sesuai dengan apa yang Bu Hana sudah infokan beberapa minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan melaksanakan hafalan surah Al-Alaq beserta terjemahannya ya. Jadi anak-anak harus hafal terjemahnya. Coba disimak. Bu Hana dulu akan bacakan surah Al-Alaq 1 sampai 19. Tolong disimak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Artinya, ayat pertama, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam ya. Yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang keenam, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. 7, karena dia melihat dirinya serba cukup. 8, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. 9, bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang melarang, yaitu seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? 14, tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti atau berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. 16, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka ya. 17, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
kelak kami akan memanggilkan malaikat zabaniyah, yaitu malaikat zabaniyah artinya malaikat penjabut nyawa, ya. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, ya. Jadi dalam surah Al-Alaq ini inti pokoknya, sebenarnya intinya, tapi nanti kita bahas per ayat ini ada ada keterangannya, maksud dan isi kandungan dari surah Al-Alaq ini, atau isi pokoknya yaitu adalah menjelaskan tentang perintah Allah untuk membaca kepada manusia. Jadi artinya kita itu diperintahkan untuk selalu banyak membaca, ya. Dalam arti kalau kita ingin mengetahui, ingin mendapatkan ilmu yang luas, memiliki wawasan yang luas, maka syaratnya adalah harus banyak membaca, ya. Jadi kunci ilmu sebenarnya itu adalah dengan banyak membaca, apapun itu. Pengetahuan, baik itu pengetahuan agama, pengetahuan umum, pengetahuan tentang sains atau alam, pengetahuan tentang dunia dan lain sebagainya, itu akan kita pahami, akan kita ketahui manakala kita banyak membaca, ya. Intinya di situ. Intinya kalau kita ingin mempunyai ilmu, yang mempunyai wawasan yang luas, harus banyak membaca, ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian di sini dijelaskan bahwa dalam surah Al-Alaq ini adalah menjelaskan tentang penciptaan manusia, di mana manusia itu adalah diciptakan dari segumpal darah. Artinya manusia ini sebenarnya diciptakan dari benda yang hina, yaitu segumpal darah. Akan tetapi setelah itu dimuliakan oleh Allah, yaitu menjadi manusia, menjadikan segumpal darah ini menjadikan jasad berupa manusia seperti kita, kemudian ditiupkanlah ruh oleh Allah pada saat kita manusia di dalam kandungan usia 3 bulan atau 4 bulan kalau salah, ya. Nah itu. Intinya kok ada pertanyaan, Bu, katanya manusia diciptakan dari tanah, kok di sini diciptakan dari darah, ya. Jadi anak-anak perlu pahami bahwa memang asal penciptaan manusia itu sebenarnya dari tanah. Kenapa? Karena ketika manusia, seorang ibu ketika mengandung atau hamil dari kemudian Allah menjadikan segumpal darah ini, sebenarnya segumpal darah ini berasal dari sari-sari makanan yang kita makan setiap hari, ya, seperti itu. Baik dari beras, kemudian dari tumbuh-tumbuhan yang lainnya, ya. Itu sebenarnya dari sari-sari makanan yang kita makan setiap harinya. Nah, itu asal kemudian dibentuk menjadi segumpal darah, seperti itu, ya. Jadi intinya sama, kita asal mulanya penciptaan asalnya dari tanah, artinya tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan yang kita makan setiap hari oleh seorang perempuan yang sedang mengandung, itu makanan berasal dari sari-sari makanan itu dimakan, kemudian dibentuklah menjadi segumpal darah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah berwujud manusia sekian bulan, selama 9 bulan, dari bulan awal pertama, minggu pertama sampai masa kelahiran manusia itu itu semuanya awalnya berasal dari makanan, kemudian dibentuk menjadi segumpal darah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibentuklah wajah atau wujud manusia, mungkin dari itu nanti yang memahami tentang sains, ya, ilmu kedokteran, nanti kalau ingin tahu, ya kita harus pelajari tentang ilmunya tuh. Yang lebih paham itu adalah tentang pelajaran IPA-nya, nanti itu dipelajari. Nah, ini saling berkaitan. Jadi apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu sudah jelas, penciptaan manusia dari segumpal darah. Nanti penjelasannya lebih detail lagi itu nanti di pelajaran IPA-nya, seperti itu, ya. Nanti anak-anak bisa pelajari atau bisa tanya kepada guru yang mengajarkan pendidikan sains atau IPA-nya, ya, tentang proses penciptaan manusia itu berasal dari segumpal darah, prosesnya seperti apa, dari misalkan awal minggu pertama kedua prosesnya seperti apa, itu ada di pelajaran IPA, ya anak-anak, ya, bisa anak-anak tanyakan kepada guru IPA-nya, ya, seperti itu.
Nah, kemudian intinya lagi selain kita dianjurkan banyak membaca ya. Kemudian di sini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, kan begitu. Jadi dalam surah Al-Alaq ini juga dijelaskan bahwa pena itu sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Dan pena ini adalah baca tulis, artinya membaca dan banyak menulis. Alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi intinya dengan seperti Bana sampaikan tadi, dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak menulis, maka itu akan mengembangkan pengetahuan kita, akan menambah wawasan pengetahuan kita. Jadi kalau misalkan anak-anak bukan hanya kalau ingin mempelajari tentang misalkan tentang sains, tentang proses penciptaan manusia di ilmu biologinya, nanti anak-anak baca itu tentang pendidikan biologi atau ilmu IPA-nya, di situ ada. Kalau misalkan anak-anak ingin mengetahui tentang dunia, di dunia ini seperti apa, ada negara apa, ya silakan pelajari IPS-nya, seperti itu kan ya. Di Indonesia tentang contoh kecil aja tentang Nusantara, tentang kehidupan keanekaragaman di Indonesia, baca IPS-nya, baca PKN-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau ingin mengetahui, ingin mengembangkan wawasan, jangan hanya berfokus kepada satu pelajaran saja, satu materi, tapi semuanya, banyak membaca. Baik itu dari IPA-nya sudah jelas tentang penciptaan manusia, ada di situ, tentang keanekaragaman, tentang kehidupan di dunia, tentang wilayah Indonesia, ada di buku IPS-nya ya. Tentang olahraganya pelajari PJOK-nya, baca dan baca. Nah, itu kalau ingin mengetahui, kalau ingin kita memiliki ilmu tentang pendidikan agamanya, pelajari buku Al-Quran hadisnya, pelajari ilmu fikihnya. Ingin mengetahui hal haram makanan, pelajari tentang fikihnya. Kemudian ingin akhlaknya bagaimana, pelajari akidah akhlaknya. Tentang sejarah Islam seperti apa, pelajari SKI-nya. Nah, seperti harus banyak membaca, anak ya. Ini anak sudah dibekali dengan ilmu, berbagai macam ilmu, baik ilmu pendidikan agama maupun pendidikan umum. Kalau ingin pintar berhitung, ya pelajari matematikanya, baca membaca, banyak menulis, latihan membuat soal, latihan mengerjakan dengan rumus-rumus. Nah, itu kalau matematika. Itu Allah sudah ciptakan sedemikian rupa untuk kebaikan hambanya ya. Jadi tinggal kita mau berusaha apa tidak, akan seperti itu anak-anak ya. Jadi itu intinya. Kemudian di sini juga dengan banyak membaca, maka kita akan memiliki pengetahuan yang luas, wawasan yang luas. Misalnya kita ingin mempelajari tentang mancanegara, silakan browsing di Google, ingin tahu tentang misalkan Arab atau Eropa, silakan dicari di Google tentang di Eropa itu ada negara apa saja, bagian-bagian Eropa itu apa saja. Misalkan kemudian benua Afrika itu negara-negaranya apa saja, silakan di browsing itu atau baca bukunya. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Intinya seperti itu. Artinya di sini di surah Al-Alaq ini kita sudah diajarkan kalau kita ingin memiliki ilmu yang banyak, ya ilmu pengetahuan yang luas, Iqra katanya, bacalah. Artinya di sini kita diperintahkan untuk banyak membaca ya. Kemudian juga di sini menjelaskan bahwa manusia itu melampaui batas karena merasa cukup. Nah, jadi ada kadang-kadang dijelaskan di sini bahwa manusia itu akan melampaui batas karena merasa sudah cukup. Dalam arti mereka tidak akan, karena merasa memiliki kecukupan, baik itu misalkan harta kekayaan yang melimpah, kemudian wawasannya luas. Kadang-kadang orang lengah dari itu, harta yang banyak, ada orang kadang-kadang lengah dalam arti mereka tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah ya, sehingga mereka membuat mereka jadi sombong atau jumawa dan lain sebagainya. Nah, di sini dijelaskan, oleh karena itu kalaupun kita menjadi orang pintar ya, bahasa Buhana, menjadi orang pintar, memiliki wawasan yang luas, atau menjadi orang yang kaya raya, tapi jadilah tetap orang yang rendah hati
ya, harus rendah hati, tidak boleh sombong, dan harus selalu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai karena sudah merasa banyak harta, merasa pinter, kemudian akhirnya melampaui batas, kemudian menjadi orang yang tidak peduli dengan orang di sekitarnya. Jangan sampai seperti itu. Kita punya ilmu, bagikan kepada orang. Kita punya kekayaan, harta, banyaklah bersedekah. Seperti itu ya anak-anak ya. Itu pesan Bu Hana. Jadi tentang surah Al-Alaq di ayat pertama ya dijelaskan bahwa per ayat ya, secara singkat saja Bu Hana sampaikan. Di ayat pertama itu dijelaskan, pertama ini tentang perintah untuk membaca ya. Kenapa? Kan mungkin sudah Bu Hana jelaskan beberapa minggu yang lalu bahwa ayat itu ada dua, ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Kalau ayat qauliyah itu adalah firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran yang harus kita pelajari, yang kita jadikan landasan atau dasar dalam melaksanakan segala sesuatu yang kita lakukan selama dalam kehidupan kita. Artinya kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah Nabi SAW ya. Itu. Kemudian ada juga ayat kauniyah, yaitu yang ayat-ayat atau tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini yang harus kita pahami ya. Jadi termasuk ciptaan Allah, termasuk proses proses penciptaan manusia dan menurut ilmu kedokteran. Nah, itu termasuk dalam juga ilmu sains ya. Jadi termasuk ayat-ayat kauniyah ya. Itu. Jadi dalam arti dengan membaca baik ayat kauniyah ataupun kauniyah akan mendapatkan pengetahuan, baik itu pengetahuan ilmu agama maupun pengetahuan tentang sains atau ilmu alam ya. Nah, dari hasil ini dapat membaca juga akan menghasilkan keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ayat kedua menjelaskan tentang pentingnya manusia memahami asal usul penciptaannya ya. Yang Bu Hana tadi sampaikan, kita diciptakan dari benda yang hina yaitu segumpal darah, kemudian kemudian dimuliakan oleh Allah dengan kita diberi ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan itulah kita bisa memahami segala sesuatu yang ada di kehidupan kita di dunia ini, sehingga dengan ilmu pengetahuan kita bisa melakukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Seperti itu. Kemudian ayat ketiga menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk membaca. Nah, ini membaca dan ingat kepada Allah ya. Tuh. Karena apa? Karena Allah sudah mengajarkan manusia melalui perantara pena. Jadi Allah sudah mengajarkan kita ini secara langsung dengan banyak melalui perantara pena, yaitu membaca dan menulis. Artinya Allah sudah memberikan kita, membekali ilmu dengan perantara banyak membaca dan banyak dan menulis itu ya. Nah, kemudian ayat ke-5 sampai ke-7 Allah menjelaskan, mengajarkan manusia apa yang belum diketahui ya. Jadi Allah sudah mengajarkan sesuatu yang belum kita ketahui. Contohnya misalkan ketika kita lahir kan belum bisa apa-apa, ya kan? Ketika kita sudah tumbuh dewasa, tumbuh besar, Allah membekali kita ya dengan akal pikiran untuk kita gunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah yang diberikan kepada kita, yaitu dengan bekal akal. Maka dengan itu kita harus memanfaatkan dengan baik apa yang diberikan oleh Allah, kita gunakan sebaik mungkin, terutama akal pikiran kita gunakan untuk menambah atau menimba ilmu dengan baik ya. Dan jangan merasa puas. Yang namanya menuntut ilmu itu tidak ada batasan umurnya,
Kata Nabi, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Artinya tuntutlah ilmu sejak mulai kita dilahirkan sampai ketika kita meninggal. Itu tidak ada batasannya. Sampai dua pun kita harus kalau merasa merasa cukup untuk menambah pengetahuan, ya silakan. Mau kita sudah kakek nenek, kalau sekiranya kita butuh pengetahuan, ya kita harus banyak belajar, ya seperti itu. Dan jangan merasa pintar dan jangan merasa cukup. Misalnya kita sudah lulus SD, saya sudah pintar, atau misalkan minimal sudah SMA atau jadi sudah S1, sudah cukup, saya sudah pintar. Tidak, masih banyak waktu, masih banyak peluang kalau kita ingin menambah wawasan pengetahuan kita. Tidak hanya sampai di S1, lanjutkan pendidikannya S2, S3 kalau sekalinya mampu, atau di luar itu ya silakan, ya seperti itu. Jadi artinya menuntut ilmu tidak ada batasan umur, ya tidak ada batasan waktu, kapanpun kita bisa, ya. Kemudian ayat ke-8 Allah menjelaskan bahwa agar manusia ingat kepada Allah, ya. Kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, karena dialah yang tempat kembalinya kita. Adapun manusia melampaui batas dunia, tentulah orang yang lupa dan tempat kembalinya telah lupa kepada penciptanya, ya. Orang yang lupa tempat kembalinya karena telah lupa pada penciptanya. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah mengingatkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai dengan kita sudah diberikan nikmat yang banyak, kita lupa atau ingkar, tidak mau bersyukur. Nah, itu maksudnya, ya. Tuh. Selalulah bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat, kemudian rezeki yang melimpah, ya, selalu kita syukuri, ya. Kemudian ayat 10 dan 9 dijelaskan bagaimana Abu Jahal melarang dan menghalangi Rasulullah melaksanakan sholat. Nah, ini kaitannya dengan sejarah dulu, ya. Jadi Abu Jahal ini salah satu paman Nabi yang tidak suka atau yang menentang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Jahal itu berupaya sekali bagaimana caranya untuk menghalangi dakwah daripada Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi karena atas izin Allah, alhamdulillah semua itu terhalang, ya. Jadi artinya tidak berhasil. Betul. Sudah. Kemudian anak-anak berubah dijelaskan di ayat 11 dan 12 digambarkan tentang keadaan Nabi Muhammad yang diberi petunjuk dan menyuruh manusia untuk bertakwa kepada Allah. Karena petunjuk itulah maka beliau dalam kebenaran. Nah, ini dijelaskan bahwa ayat 11 dan 12 digambarkan tentang keadaan Nabi Muhammad yang diberikan petunjuk oleh Allah untuk menyuruhkan manusia untuk bertakwa kepada Allah, ya. Artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan Abu Jahal berada dalam kesesatan. Ini artinya bahwa apa yang diupayakan Abu Jahal untuk menentang dakwah Nabi Muhammad itu tidak berhasil, ya, karena semua dalam lindungan Allah, ya. Kemudian ayat ketiga 13 ditegaskan bahwa Abu Jahal telah mendustakan ajaran dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini artinya bukan sampaikan mendustakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak setuju atau beliau adalah salah satu keluarga Nabi Muhammad yang menentang, ya. Ayat 14 dijelaskan bahwa Abu Jahal tidak mengira jika amal perbuatannya itu diketahui Allah. Ini Abu Jahal saja tidak mengira bahwa apa yang perbuatan yang dilakukannya itu bahwa diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena Abu Jahal tidak percaya adanya Allah, ya. Makanya dia tidak mengira bahwa segala sesuatu yang dilakukan diketahui oleh Allah, ya. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat 15 sampai 18 ini jelaskan jika Abu Jahal tetap berbuat
demikian. Artinya tetap mesti menentang terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya. Kemudian kemudian dijelaskan di sini bahwa meskipun ketika nanti Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya ini dari apa? Pakai ini. Itu ada yang nyari. Kemudian ayat 19 jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad agar tidak tunduk kepada mereka, artinya tidak tunduk kepada ajakan-ajakan daripada kaum kafir Quraisy, termasuk yaitu itu adalah Abu Jahal, pamannya sendiri, dan pengikut-pengikutnya, ya. Karena dia tergolong orang-orang yang berdosa, ya itu. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah dan mendekatkan. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Artinya ini salah satu isi kandungan dari ayat atau surah Al-Alaq 1 sampai 19, ya. Anak-anak bisa baca kembali bukunya. Jadi intinya bahwasanya kita lebih dianjurkan pendekatannya di sini tentang penciptaan manusia dan perintah Allah kepada kita untuk selalu membaca dan membaca, itu kuncinya. Kalau ingin seperti Bana sampaikan wawasannya luas, ingin memiliki pengetahuan yang luas, maka kuncinya satu adalah membaca. Intinya kalau ingin menjadi orang sukses harus banyak membaca, jangan malas membaca, ya. Tapi ketika membaca pun harus memahami. Sehingga apa? Kalau kita sudah paham dengan apa yang kita baca, insya Allah itulah yang akan menambah pengetahuan kita, mengetahui apa yang ingin kita tuju itu apa, kan begitu. Nah, hal itu bisa kita lakukan dengan cara banyak membaca, ya, gitu. Baik anak-anak, itu materi hari ini. Mohon maaf ini ada banyak penjelasan, ya, banyak karena ini ayatnya panjang. Buana akan tadi sudah membahas satu persatu dari ayat per ayat, dan isi kandungan pokok secara umum, secara luas tadi sudah dibaca, Buana sampaikan. Silakan dibaca kembali bukunya, ya, anak-anak, dipahami. Itu materi hari ini. Sekarang tugas dari Buana adalah menghafalkan setoran hafalan lagi surah Al-Alaq 1 sampai 19 beserta terjemahnya, ya. Sebenarnya Buana ingin menuntaskan hari ini materi surah Al-Alaq 1, anak-anak sudah hafal ayat dan terjemahnya. Nah, kalau sudah itu kita laksanakan sehingga pertemuan berikutnya kita masuk ke materi bab 2, ya, itu masih surah Al-Qadar. Jadi sebenarnya kurikulum yang terbaru ini ada perubahan. Kalau Buana lihat ini sebenarnya materi kita pelajari kelas 5, ya. Al-Alaq, Al-Qadar itu sudah kita pelajari di kelas 5, cuma kita ingatkan kembali dan kita kembangkan lagi seperti itu, ya. Jadi Buana akan tunggu hafalan nanti mulai dari jam 11 sampai jam 9 malam, ya. Mulai dari jam 11 sampai jam 9 malam Buana tunggu hafalannya, setoran hafalannya surah Al-Alaq dan terjemahnya. Mohon semuanya anak-anak untuk setoran. Kalau tidak setoran tidak dapat nilai, ya. Tidak ada nilai keterampilannya nanti, ya. Baik, itu saja pertemuan kali ini anak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang kurang paham, apa yang Buana sampaikan tadi bisa ditanyakan, bisa dijawab langsung ke Buana, ya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Mohon akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.